Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh soal mengenai cara kita menghitung potensial sel sama mengenai sel volta secara keseluruhan ya. Ini ada dua soal. Di soal yang pertama itu kita suruh menggambarkan diagram sel ya. Kemudian anodanya mana, katodanya mana, terus arah aliran elektronnya sama gerakan kationnya ya. Terus yang soal yang kedua baru kita suruh mencari potensial sel. Ya, ini semua sel volta ya. Jadi ini masuk ke dalam bab elektrokimia ya. Tapi sebelum kita lanjut ke dua contoh soal ini, kalian belum subscribe, saya harapkan kalian subscribe channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya supaya kalian tahu ya kalau kami sudah upload video. Langsung saja sekarang contoh soal yang pertama. Sel volta tersusun atas elektroda seng dalam larutan seng sulfat dan elektroda nikel dalam larutan nikel sulfat. Setengah reaksinya adalah, diketahui ada setengah reaksinya, di Zn jadi Zn2 plus tambah 2E, ya. Ini salah ya, ini ada akes gitu ya. Ni2 plus tambah dengan 2E itu menjadi Ni dalam bentuk solid. Gambarkan diagram sel, kemudian tunjukkan anoda, katoda, arah aliran elektron, dan gerakan kation. Nah, di sini ini sudah diketahui setengah reaksinya ya. Jadi, untuk setengah reaksi yang pertama itu kan Zn jadi Zn2 plus, ya. Ini Zn-nya pertamanya 0, biloxnya, Zn2 plusnya itu menjadi plus 2 kan. Kalau dia naik biloxnya berarti kan dia oksidasi. Gitu ya. Berarti sekarang kita bisa tahu kalau yang mengalami oksidasi itu yang Zn. Jadi saya tuliskan sini O, itu oksidasi ya. Sedangkan Ni2 plus, ini kan pertamanya dia biloxnya plus 2. Ni-nya di sini itu menjadi 0 kan. Jadi plus 2 menjadi 0, dia berkurang 2. Kalau dia biloxnya berkurang berarti dia reduksi. Gitu. Sedangkan kalau di sel volta itu kita bisa tahu kan kalau yang mengalami oksidasi itu yang anoda, sedangkan yang mengalami reduksi itu adalah katoda. Jadi sekarang kita bisa tahu yang anodanya itu adalah yang mengalami oksidasi, berarti anodanya Zn, sedangkan yang katodanya itu adalah yang mengalami reduksi, berarti Ni. Ya, jadi anodanya itu adalah logam Zn, logam seng, sedangkan katodanya itu adalah logam nikel. Oke, berarti sekarang kita bisa menggambarkan diagram selnya ya. Jadi untuk diagram selnya itu ada dua wadah gini ya. Ya, ini kalian buatkan di sini ada, terserah kalian aja ya. Jadi terserah kalian Zn-nya mau di kiri atau di kanan gitu ya. Yang penting gerakannya benar gitu ya. Dan kalian bisa tidak kebalik antara anoda dan katodanya gitu ya. Di sini ada dua larutan. Ya, kayak gini larutannya, dan ini dihubungkan dengan voltmeter ya, karena kan dia kan menghasilkan arus listrik kan, dia kan reaksinya spontan. Kalau dia reaksi spontan dia menghasilkan arus listrik, berarti sini kan kasih voltmeter. Beda dengan elektrolisis. Kalau elektrolisis kan dia memerlukan energi dari luar kan, memerlukan arus listrik dari luar, berarti kan pasang baterai sini gitu ya. Nah, di sini berarti saya anggap misalnya ya Zn-nya di kiri ya, Zn-nya di kiri, berarti saya tuliskan sini Zn ya, sedangkan yang ini itu adalah Ni ya, berarti otomatis ini ada Zn2 plus ya, yang ini Ni2 plus, jadi nggak mungkin, jadi pasti ya larutan itu sama dengan logamnya ya. Jadi kalau ini larutan Zn2 plus nggak mungkin dia dengan logam Ni gitu ya. Nah sekarang di sini jangan lupa di sini ada jembatan garam ya, di sini ada jembatan garam. Nah untuk aliran elektronnya kan lihat di sini. Kalau anoda itu kan dia melepaskan elektron kan. Anoda melepaskan elektron, berarti dari Zn ini dia melepaskan elektron. Katoda ini yang menerima elektron, berarti dia gerakan elektronnya dari Zn ke Ni. Ya, dari anoda ke katoda. Ya. Atau kalian bisa lihat juga dari reaksi setengah selnya. Zn, dia kan Zn2 plus tambah 2E, berarti dari sini dia melepaskan elektronnya. Ditangkap sama Ni2 plus, jadi Ni gitu. Jadi kalian bisa lihat dari jenis anoda sama katodanya, kalian juga bisa lihat dari setengah reaksinya. Jadi arah elektronnya kita bisa gambarkan kayak gini ya. Ada tanda panah gitu ya. Kalian tuliskan sini E. Ya, soalnya kadang-kadang tanda panahnya itu kok kalian nggak tuliskan, nanti dikira arah arus gitu ya. Dan arah arus kan beda dengan arah elektronnya gitu kan. Jadi kalian tuliskan E. Gitu. Nah, untuk arah gerakan kationnya, ya gerakan kationnya, karena kan dia Zn menjadi Zn2 plus tambah 2E. Berarti Zn itu terlepas di sini.
Jadi dia melepaskan Zn-nya itu akan masuk ke dalam lipatan garamnya. Oke. Nah, untuk Ni2 plusnya, Ni2 plus tambah dengan 2E menjadi Ni. Berarti kan Ni2 plusnya bergabung dengan elektron kan. Elektronnya sini. Berarti otomatis Ni2 plusnya nggak menjauh, tapi dia mendekati ke elektrodanya, mendekati ke Ni-nya. Berarti dia ke sini arahnya. Ya. Jadi kan harus ingat, karena sini kan ada jembatan garam kan. Jembatan garam kan berarti kan ada garamnya. Ya, jadi nggak mungkin katodanya itu semua masuk ke dalam jembatan garamnya. Karena kan jembatan garam ada yang positif dan negatifnya gitu kan. Kalau dia semuanya masuk positif kan tidak bisa dinetralkan gitu. Jadi pasti ada yang masuk positif, ada yang masuk negatif. Jadi di sini kan karena kebetulan Ni sulfat, nikel sulfat kan berarti SO4-nya masuk nih. Jadi SO4 2- itu yang baru masuk ke jembatan garamnya. Gitu. Jadi yang masuk ke jembatan garam itu harus satunya katod, harus satunya kation, harus satunya anion gitu. Ya. Karena misalnya sini KCl gitu misalnya. KCl. Berarti kalau KCl, K plus sama Cl min, K plusnya ke arah SO4-nya. Ke sini dia. Dan Cl minnya ke arah yang kationnya ke sini dia. Gitu. Ya. Jadi gini pergerakan kationnya. Ya. Jadi kan sudah bisa menjawab soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Itulah potensial sel yang diperoleh dari sel pada 25 derajat Celcius menggunakan elektroda di mana I- itu aqueous dihubungkan dengan I2 solid dan elektroda lain dengan logam krom yang dicukupkan dalam larutan Cr3+ aqueous. Nah, di sini kan kebetulan nggak ada data apa-apa, cuma ditanya potensial sel, berarti otomatis kalian harus mencari data sendiri, data N0-nya. Nah, kebetulan karena ini kan dalam keadaan 25 derajat Celcius, berarti kan gampang kita cari. Kalau dalam keadaan 25 derajat Celcius, berarti artinya dia potensial elektroda standar atau N0. Nah, N0 ini dia nilainya semua sama gitu. Jadi kalau kalian dapat di buku ini nilainya segini, terus kalian lihat di internet itu nilainya sama semua untuk N0 gitu ya. Nah, saya dapatkan juga untuk datanya. Jadi sekarang kita tuliskan dulu reaksinya. Jadi kan I2 itu dihubungkan dengan I-. Berarti I2 reaksi reduksinya ditambah dengan 2E itu menjadi 2I- ya. Itu dia dapat N0-nya itu adalah 0,62. Sedangkan untuk Cr3 plusnya itu dihubungkan dengan logam krom, itu Cr3 plus ditambah dengan 3E itu menjadi Cr. Ya. N0-nya itu adalah min 0,42. Oke. Nah, sekarang karena kan ini kan sel vota, berarti untuk sel vota dia mengalami reaksi spontan kan. Kalau dia reaksi spontan berarti katodanya harus N0 lebih besar daripada anoda. Jadi katodanya kalian bisa langsung menentukan. Jadi katodanya yang I2 nih, ya, katodanya I2-nya, sedangkan yang anodanya yang Cr. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung masukin ya. Ini kan jadinya katodanya, ini kan anodanya. Kalau katoda berarti kan reduksi ya. Katoda dia mengalami reduksi, berarti kan sama aja nulisnya. Jadi I2 tambah dengan 2E itu menjadi 2I- gitu ya. Jadi N0 tetap itu adalah 0,62. Sedang untuk anodanya kan oksidasi. Di sini kan keduanya kan reaksi reduksi ya. Berarti kalian balik aja tinggal. Jadi Cr itu menjadi Cr3+ tambah dengan 3E. Jadi N0-nya juga kalian balik tandanya. Jadi karena pertama yang min itu menjadi positif 0,42. Oke. Nah, di sini kan karena elektronnya beda nih angkanya. Jadi 2 elektron, 3 elektron. Berarti kalian kalikan. Jadi ini kalikan dengan 3, jadi 3I2, ini di 6, ya. Jadi dikalikan dengan 3 juga, jadi ini 6 gitu ya. Oke. Nah, sedang untuk yang Cr-nya juga kalian kalikan dengan 2 biar sama 6. Jadi 2 Cr, ini 2 Cr3+, dan ini 6 elektron. Jadi elektronnya kalian bisa coret, ya. Untuk yang E0 itu dia tidak pengaruh pada koefisien. Jadi kalian kalikan dengan 3 atau kalian kalikan dengan 2, itu sama saja dia. Jadi kalian bisa tuliskan reaksi totalnya. Itu menjadi 3I2 tambah dengan 2 Cr, ya, itu menjadi 6I- tambah 2 Cr3+. Untuk N0-nya kalian tambahkan yang di atas. Jadi 0,62 tambah 0,42 itu ada 1,04 volt. Ya. Atau langsung saja bisa. Kalau kalian nggak menuliskan reaksi totalnya, kalian juga bisa mencari N0. Jadi langsung saja N0 katoda dikurangi N0 anoda. Jadi S0 sel sama dengan N0 dari katodanya kan N0-nya di I2 I-.
kan gitu kan. Dikurangi dengan N0 dari anodanya itu adalah Cr3 plus Cr. Jadi kalian bisa langsung cari, dapat N0-nya itu di sini adalah 0,62 dikurangi min 0,42. Kan sama aja hasilnya, jadi 1,04. Jadi kalian bisa gunakan cara yang pertama, bisa kalian gunakan cara yang kedua. Jadi hasilnya adalah 1,04 volt. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk kedua soal ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.